Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Pradana Adi Nugraha, Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam berbisnis. Kata bisnis dalam Al-Quran dengan istilah al-tijaroh, al-ba'i, tadayantum, dan nishtara. Dalam bahasa Arab, tijaro berawal dari kata tajaro, tajron wa tijarata yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun wal mujar yaitu perdagangan perniagaan menurut kamus Al-Munawwir. Bisnis dalam Islam. Bisnis adalah kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan seperti tukar menukar jual beli, produksi, pemasaran, bekerja, memperkerjakan, serta interaksi antar manusia lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di dunia modern saat ini, bisnis ialah perdagangan dengan saingan ketat. Persaingan bisnis adalah pelayanan terhadap konsumen, dapat mempertahankan mutu barang dan jasa, permintaan konsumen dengan harga yang tepat, dan tidak membohongi konsumen. Di dalam ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau, sebagaimana Rasulullah SAW mengelola bisnisnya yang digambarkan oleh Afzalur Rahman sebagai berikut. Nabi Muhammad melakukan transaksi dengan jujur, adil, dan tidak pernah meminta pelanggannya untuk mengeluh. Dia selalu menepati janjinya, tepat waktu, mengirimkan barang dengan kualitas yang disepakati bersama di antara para pihak. Dia selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi dalam berurusan dengan orang lain. Bahkan dia mengatakan reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan jujur sudah mapan sejak saat ia masih muda. Landasan normatif etika dalam bisnis. Landasan normatif etika dalam bisnis itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, dan landasan pertanggungjawaban. Landasan tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak 3 hal. Pertama adalah diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, Allah lah yang semestinya paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya, termasuk aktivitas bisnis. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah dari Allah. Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan. Umatan wasatan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak, arah, dan tujuan, serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah pembenar. Kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Pertanggungjawaban. Kebebasan manusia menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya.
melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, etika, dan akhlak yang tertuang dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal yang ini diimplementasikan paling tidak 3 hal, yaitu pertama, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitungkan berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas 0 dan tidak lebih dahulu ditetapkan seperti sistem bunga. Ketiga, Islam melarang semua transaksi alegatoris yang dicontohkan dengan istilah garor. Tujuan bisnis dalam Islam adalah yang pertama, target atau profit, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, benefit yang dimasukkan di sini bukan hanya semata memberikan manfaat kebendaan saja, tetapi juga dapat bersifat non materi. Pertumbuhan, upaya peningkatan bisnis ini yang harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah keberkahan. Semua tujuan yang telah dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya, yang artinya dalam bisnis harus mengikuti syariat Islam. Terima kasih, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.